Kembali lagi di seri yang kalau lu baca dosa tanggung sendiri ya. Naoya sekarang berada di supermarket dan dia sedang membeli sesuatu. Tapi tiba-tiba dia malah melirik kerak di belakang kasir yang isinya tuh rokok semua. Karena dia kemarin itu habis dicium sama baby perokok dan gak disangka ya Naoya beneran beli rokok nih. Karena dia mikirin rasanya rokok tuh enak gak ya? Kemarin sih enak tuh. Tapi tiba-tiba Naoya didorong nih sama Lunechan. Dan Lunechan mengatakan kejutan. Mereka ketemu lagi nih karena ternyata mereka mau pulang dan searah. Mereka berjalan pulang dan Naoya terus memperhatikan Lunechan yang sering pulang malam. Apakah Lunechan kerja di kafe? Ditambah Lunechan kan lucu. Mungkinkah dia kerja di kafe? Inginkah dia kerja di cosplay cafe? Wow. Tiba-tiba Lunechan teriak-teriak nih karena ada ice cream machine. Duduklah mereka dan makan es krim bareng. Ini mengingatkan Naoya dengan kenangan dulu. Dan sekarang Naoya malah kepikiran meminta es krim milik Lunechan. Satu gitu aja kok. Ya udahlah, namanya kakak yang baik Lunechan ngizinin. Tapi tiba-tiba Naoya malah nyamber ngambil gigitan besar dan membuat es krim Lunechan habis. Lunechan kaget dan ngambek. Katanya satu gigitan doang. Tapi Naoya bilang dulu Lunechan juga gitu. Dulu pas Naoya kecil makan es krim bareng sama Lunechan juga mau minta es krim Naoya. Cuma satu gigit aja. Dan Lunechan meniru kegiatan tadi yang Naoto lakukan. Lunechan mengambil gigitan besar dan langsung menghabiskan es krimnya si Naoya. Naoya yang kecil kesel banget nih, persis kayak Lunechan sekarang yang kesel juga. Cuma Lunechan nggak nyangka Naoya bakal berubah kayak gini. Tapi nggak lama Naoya memberikan es krimnya ke Lunechan buat nyobain. Ya udahlah, kalau dikasih es krim Lunechan setuju aja dong. Dia maju, masukin es krimnya ke mulutnya, menjilat sisi kanan es krimnya, isi kiri es krimnya juga, dan memasukkan semua es krim ke mulutnya sampai sisa-sisa es krim itu jatuh ke tangannya Naoya. Dan tiba-tiba Lunechan malah mau makan es krim itu. Naoya kaget, itu kan es krim udah di tangan. Tapi muka Lunechan seperti mohon. Jadi Naoya mengizinkannya lah. Lunechan bahagia banget nih. Dia majuin mulutnya, menjilat es krim di tangannya Naoya dengan sangat serius. Dia menjilat, memutar lidahnya, menjilati sela-sela jarinya Naoya. Dan lu pikir ya, lu bayangin, tangan lu dijilatin sama Tante Fine Shit. Kayak enak banget dah. Es krim yang udah meleleh pun masih dijilat sama Lunechan yang seakan-akan menjilat sebuah cairan. Gak sekalian sama hostesnya aja kak, nanggung. Lunechan makasih nih atas makanannya Naoya kasih. Naoya jelas-jelas malu dong. Sampai tiba-tiba hujan. Jadi mereka lari ke apartemen mereka, tapi terlanjur mereka udah basah kuyup. Sampai pakaian dalam Lunechan juga basah. Naoya suruh Lunechan mandi duluan aja. Tapi sayangnya mati lampu. Gak cuma mati lampu aja, tapi ada badai petir. Dan pas suara petir masuk ke telinga Lunechan lompat ke arah Naoto yang membuat Naoto terjatuh. Untungnya listrik nyala. Naoya mulai tenang nih ngelihat Lunechan di bawahnya dan ada bekas di pundaknya yang seakan-akan membuat Naoya kehilangan kesadaran. Yang membuat Naoya itu kesal dan cemburu. Udah nggak sadar dia termakan emosi kesal dan cemburu. Jadi Naoya langsung nih bergerak mencoba menerkam Lunechan buat dijadikan miliknya. Naoya nggak ingin melepaskan Lunechan. Naoya merekam Lunechan di pundaknya, bahkan sampai menghisapnya. Tapi pas Naoya sadar, dia nggak bisa gerak karena dia udah terlalu dekat dan rapat. Dan Lunechan juga bukannya lari, malah meluk Naoya. Karena Naoya pasti takut sama petir kan. Karena pas dulu Naoya ketakutan sama petir, Naoya tuh selalu meluk Lunechan. Naoya segera berdiri dan menjauh dari Lunechan yang sangat wadaw. Lunechan masih nggak sadar nih, nafsu Naoya udah nggak bisa tahan. Lunechan masih mikir Naoya cuma homesick aja. Tapi di kamar Naoya stres kenapa dia bisa bernafsu ya. Ditambah Naoya mikirin kejadian Lunechan dan menemukan sebuah bungkus pengaman. Jadi Naoya makin malu dong. Di kamar mandi Lunechan mau mandi. Dia melepaskan pakaiannya sembari mikirin Naoya yang homesick. Pasti Naoya menyembunyikan sesuatu nih. Apakah Lunechan bakal membantu Naoya? Ya kayaknya sih iya. Jadi Lunechan memikirkan sebuah strategi, sebuah rencana untuk menjadi ibunya Naoya supaya Naoya nggak homesick lagi. Gua pun mau. Pagi pun tiba dan Naoya kena demam. Lunechan marah-marah nih karena kemarin hujan-hujanan sih. Lunechan mau ngajak Naoya ke klinik buat berobat. Tapi mau gimana? Naoya menolak. Ya udahlah, Lunechan melaksanakan strategi dia. Lunechan akan menjadi ibunya Naoya dan Naoya pun tertidur pulas. Lunechan izin nih mau ke apotek mau beli obat. Dan pas buka pintunya, Lunechan malah menabrak Kawashina yang udah mengunjungi Naoya.
Lunechan mengajak Kawashina nih sekarang ke dalam melihat Naoya, dan Kawashina memperkenalkan diri ke Lunechan bahwa dia adalah temannya Naoya di universitas. Dan Kawashina datang karena dikiranya Naoya itu hidup sendirian. Dan Kawashina nanya, kenapa ada Lunechan? Apakah Lunechan pacarnya Naoya? Lunechan kaget dan juga dia bilang bahwa saya bukan pacarnya Naoya. Dan karena mereka ngobrol terlalu berisik, gak disangka Naoya agak kebangun. Jadi Lunechan pergi nih dan meminta Kawashina merawat Naoya. Kawashina sekarang merawat Naoya nih, dari mengkoples kepalanya. Naoya juga sadar nih ada Kawashina di sisinya. Kawashina terus merawat Naoya, tapi penyakitnya kambuh lagi. Kawashina langsung nih nafsunya meluap ketika dia melihat keringetnya Naoya dan menawarkan mau nggak dilap satu badan. Naoya setuju aja nih. Jadi Naoya buka bajunya dan Kawashina sekarang mulai ngelap perutnya Naoya. Dan Kawashina mulai nih menikmati mukanya Naoya yang malu-malu. Gak berhenti di situ aja nih guys. Kawashina sekarang malah minta ke Naoya, boleh nggak Kawashina merasakan Naoya? Dan pas Naoya bilang yes, Kawashina langsung maju ke perut Naoya dan menggigit perut Naoya, menghisap perut Naoya selayaknya minuman. Dan pas lagi syahdu-syahdunya nih, Kawashina mah dipanggil sama Lunechan buat nyobain bubur. Lunechan membuat bubur hangat nih buat Naoya yang sakit, yang rasanya tuh enak banget. Dan karena Kawashina datang pas istirahat makan siang, dia pamit duluan karena dia mau kembali ke kampus. Dan pas banget nih, gak lama dari itu, pas Kawashina lagi mikirin senang banget abis makan Naoya, dia disamperin sama Lunechan. Karena Lunechan lupa memperkenalkan diri. Jadi Lunechan memperkenalkan dirinya bahwa dia bernama Luna, yang membuat Kawashina terdiam. Karena dulu Kawashina itu selalu menggigit Naoya, cuma Naoya selalu cepu kalau Lunechan dulu. Dan Lunechan yang tahu Naoya digigit langsung melindungi Naoya dari Kawashina. Kawashina kaget dong, orang yang dulu ya polos kok sekarang jadi nakal. Dia bangun nih menghirup aroma bubur yang Lunechan masak. Sekarang Lunechan menyuapi Naoya, dan Naoya juga terus minta disuapin sama Lunechan. Kayak anak kecil, manja banget dah. Yang persis banget ini mengingatkan Lunechan dengan kenangan mereka dahulu. Naoya selalu disuapin sama Lunechan. Dan sekarang buburnya udah habis. Naoya tidur lagi deh, tapi dia lupa minum obat. Masalahnya kan kalau nggak minum obat mana bisa sembuh. Dan nggak tahu kenapa Lunechan malah punya ide unik. Dia malah maju dan menyuapi obat ke Naoya dengan cara dan Naoya bukannya tobat karena lagi sakit, malah memanfaatkan kejadian ini. Kan curang, gue saya juga mau. Naoya minta lagi nih. Lunechan yang nggak bisa menolak, siap-siap dia maju mencium Naoya dan memberikan obatnya. Rasanya tuh saya dijelasin deh, kayak ada air seger yang masuk ke tenggorokan, tapi rasa panas di sekujur tubuh yang membuat Naoya lepas kontrol. Dia pengen nih memberikan tanda ke Lunechan. Entah apa yang masukin Naoya sekarang. Dia malah maju, menarik bajunya Lunechan dan menghisap pundak Lunechan. Naoya terus menciumnya, menggigitnya, menghisapnya, dan menjilatnya sampai Lunechan tuh lepas kontrol. Tapi Naoya nggak mau melepaskan harta karun miliknya. Dan pas udah puas, dia malah tidurkan. Gue juga mau. Meninggalkan Lunechan kebingungan. Lunechan kepikiran nih, dikiranya Naoya cuma homesick, tapi kok sampai ngisep. Tapi tiba-tiba muncul pikiran aneh dari Lunechan. Apakah Naoya kurang? Sebab itu pasti nih jadi alasan kenapa Naoto liar banget tindakannya tadi. Dan sepertinya yang demam bukan cuma Naoto aja, karena Lunechan juga ikutan panas. Naoya berada di atas Lunechan, dan Lunechan berkata dia mencintai Naoya, siap menerima maupun dari Naoya. Naoya langsung segera bangun dari mimpinya, karena itu cuma mimpinya aja, dan sadar di sampingnya itu ada Lunechan. Lunechan bangun dan nanyain keadaan Naoya. Naoya jawab udah sehat kok Lunechan. Lunechan sedang banget nih karena hal itu. Lunechan sangat khawatir karena Naoya sakit, dan sampai buat dirinya nggak sadar kalau Lunechan dipakai pakaian yang sangat minim dan ada bekas pundaknya. Lunechan langsung nih tutup pahunya dan bilang dia habis digigit sama nyamuk, padahal kan nggak mungkin digigit nyamuk sampai kayak gitu. Tapi nggak pakai basa-basi, mereka pun bubar karena Naoya mau ganti baju. Di luar Lunechan ketakutan nih, kalau dia sampai ketahuan sama Naoya, pasti Naoya bakal pergi dari rumah ini. Dan membuat Lunechan overthinking. Tapi pas di tengah overthinking itu, dia dapat telepon. Di kamarnya pun Naoya udah ganti baju dan kepikiran juga kejadian kemarin. Naoya nyesel nih kenapa dia liar banget, padahal kan dia lagi sama Lunechan, cuma deket aja. Selayaknya saudara gak sih harusnya? Gak usah lah mencoba.
buat lebih dekat. Tapi entah kenapa Lunachan itu selalu menjadi nomor 1 di hati Naoya. Naoya ingin memiliki Lunachan, tapi Naoya sadar itu tuh nggak mungkin. Naoya keluar deh karena lapar, dan pas di luar dia denger Lunachan lagi teleponan sama orang. Di teleponnya Lunachan bicarain kalau kemarin tuh dia nggak bisa ikut acara karena dia nggak enak badan, yang buat Naoya nggak enak. Lunachan juga tersenyum nih, kelihatan banget lah dari mukanya sedang bicarain hal seru. Tapi nggak lama dari muka yang senyum berubah jadi wajah yang penuh kesal, berubah banget kayak beda orang. Dan entah kenapa orang yang teleponnya Lunachan itu menyuruh Lunachan buat nggak usah peduli sama Naoya. Yang jelas-jelas Lunachan nggak bisa ngelakuin itu karena Naoya adalah orang nomor 1 bagi Lunachan, yang membuat Naoya terdiam pas mau nguping itu. Udahlah, Lunachan yang kesel nutup teleponnya, dan Naoya juga langsung keluar dari persembunyiannya. Kini mereka minum bir bareng nih buat menenangkan diri. Mereka ngobrol sambil bicarain cowoknya si Lunachan. Tapi Lunachan bilang dia nggak punya cowok. Terus Naoya bingung dong, kemarin Lunachan sama siapa? Lunachan pun rangkul Naoya, udahlah nggak usah mikirin hal-hal aneh. Dan kayaknya Lunachan udah ngabok banget. Jadi Lunachan bertindak sangat liar dan jadi orang yang berbeda. Jadi Lunachan lompat ke Naoya, menindih Naoya dan kesel kenapa Naoya nggak manja sih sama Lunachan. Dulu buat mereka tuh deket banget kayak tante dan ponakan. Terus kenapa sekarang malah gini-gini aja? Harusnya kan mereka lebih dekat karena mereka nih satu rumah. Harusnya mereka tuh nggak ngerasa kesepian. Tapi nggak tahu kenapa Lunachan berkata jujur, dia tuh kesel sama Naoya. Dia malah sendirian. Kenapa sih Naoya biarin Lunachan hidup sendirian? Naoya yang kesel. Dia langsung berdiri dan berkata dia juga kesepian. Dia bilang kenapa sih dahulu Lunachan menghilang, nggak bilang, malah tiba-tiba menghilang aja, nggak ngasih kabar apa-apa. Dan pas Naoya mau ngasih pesan, dia nggak bisa karena dia nggak dapet alamat apartemennya Lunachan dulu. Lunachan kayaknya mulai sadar ya rasa jadi Naoya kayak gimana. Lunachan juga dulu kan lucu ya, jadi Naoya kangen lah. Naoya juga ingin lebih dekat sama Lunachan, jadi dia nggak mau gini-gini aja. Naoya terdiam, dan Lunachan juga langsung meluk Naoya karena mereka cocok. Sekarang rasanya tepat banget nih kalau mau bermain. Lunachan nawarin main dokter-dokteran nggak, atau petak umpet, atau yang penting mereka main deh apapun itu. Yang jelas gak mungkin dong Naoya menerima ajakan mainnya karena lagi kayak gini posisinya. Ya udahlah, Lunachan nawarin mau main gulet aja nggak. Jadi Lunachan langsung memeluk Naoya, menarik mukanya di dadanya. Naoya langsung dipelintir sama Lunachan, ditindihin dan diremes tangannya yang membuat Naoya kelelahan. Lunachan bukannya berhenti, dia malah manas-manasin Naoya. Jadi Naoya kesel nih, dia langsung membalas Lunachan. Naoya langsung memainkan kaki Lunachan sampai buat Lunachan tuh teriak kesakitan. Lunachan teriak-teriak sampai menyerah saking sakitnya. Setelah mereka bermain dan Lunachan menyerah nih, mengakui kekalahan. Tapi Naoya nggak berhenti, dia mendorong Lunachan dan menindihnya. Naoya langsung nih menarik kaki Lunachan dan bermain gulat lagi sampai Lunachan tuh gak kuat. Tapi Naoya nggak berhenti sampai situ aja, dia terus bermain sampai Lunachan tuh mulai menangis dan lemas. Naoya pun mundur dan minta maaf ke Lunachan. Lunachan yang bukannya marah malah menerima permintaan maaf itu dan berharap mereka bisa lebih dekat lagi. Dan karena itu besok hari Lunachan mengajak Naoya ngedate. Padahal kan harusnya gua aja yang diajak ngedate.